Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Saleng, mahasiswa pendidikan profesi guru, kategori 1 gelombang 2, bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako. Nomor induk mahasiswa A611221461. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, subbab arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Berdiri. Siap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa yang kita laksanakan setiap hari. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang nantinya doa ini akan dipimpin oleh Agung, ya. Agung, silakan berdiri, kemudian pimpin temannya ke depan ya. Kita berdoa bersama-sama. Silakan Agung. Sama-sama sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Silakan duduk kembali. Oke, jadi akan mengecek kehadiran. Jadi sekretaris hari ini siapa yang bisa hadir? Alex sakit, Esa izin, Reza sakit. Oke, jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir. Ya, semoga yang sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya segala perlengkapan belajar mulai dari buku sampai alat tulis silakan dipersiapkan. Pak kasih waktu 2 menit. Oke, sudah? Sabar, Rahmat sama aku masih sibuk. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya, sebagai generasi penerus bangsa, salah satu langkah untuk menumbuhkan cinta tanah air kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yang judulnya Garuda Pancasila. Lagu ini ada kaitannya nanti dengan materi yang akan kita bahas. Jadi silakan berdiri, ya, untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan berdiri. Harap menyanyikan dengan sepenuh hati, tidak ada main-main ya, agar bisa kita resapi di dalam jiwa kita. Oke? Patriot proklamasi.
kepada kalian ini kaitan tentang materi Pancasila ya. Pak mau tanya, sejauh ini apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Berdiri, silakan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan landasan hidup bernegara. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, berdiri. Kita harus sini. Pancasila adalah dasar negara yang lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1945. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, itu akan kita bahas nanti di pertemuan kali ini. Selanjutnya, ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Ya, itu. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan dapat merangkum makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke? Oke, selanjutnya silakan perhatikan di depan ya. Nanti ini ada video Pak putarkan. Nanti setelah video ini diputarkan silakan ditanggapi. Oke? Ini video yang pertama. Silakan disimak. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam ayatku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka lagi. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya Pancasila itu ibarat buku manual pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Oke, jadi itulah tadi dua video ya yang menjelaskan tentang makna dari Pancasila ya. Nah, setelah menyaksikan tadi, apa tanggapan kalian setelah menyaksikan dua video tersebut? Ada yang bisa memberikan? Yang video pertama dulu, yang pidato dari Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Pancasila lahir dari ide kebebasan para pendiri negara yang diambil dari melihat potensi yang ada pada negara kesatuan Indonesia yang kemudian dapat menghimpun kekuatan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke, silakan, Hairin. Pancasila merupakan sesuatu yang lahir dari cita-cita para
Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Kemudian untuk video yang kedua, ya, kira-kira ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan Pin, berdiri. Pancasila adalah nomor satu bangsa Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman di dalamnya. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Sila pertama yaitu bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Pancasila merupakan inti terpenting dalam Pancasila dipandang oleh Bunda Soekarno untuk menjalankan sila-sila Pancasila yang lain. Oke, tepuk tangan dulu. Ada 4 ya dari teman kalian yang menanggapi dari video tadi, ya. Jadi penting, Pancasila yang penting adanya di negara Republik Indonesia sebagai pemersatu, ya, sebagai pelengkap. Oke, sekarang silakan perhatikan di depan, ya. Kita akan membahas tentang arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologis negara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama panca yang artinya 5, dan yang kemudian sila yang artinya dasar. Jadi menjadi Pancasila yang artinya 5 dasar. Kata Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama kita, pada tanggal 1 Juni 1945, sidang terakhir, ya, BPU PKI yang pertama, ya. Jadi makanya kenapa setiap tanggal 1 Juni kita itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Karena ini histori sejarahnya. Dan kalian juga sudah pelajarinya di kelas 7 semester 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi ini ada gambar, ya, bisa kalian lihat. Paling puncak itu Pancasila, ya, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan otonomi, dan lain-lain. Nah, dari gambar ini ada tidak yang bisa jelaskan maksud dari kenapa Pancasila itu di atas dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Ada yang bisa jelaskan secara singkat? Tidak ada. Oke, jadi Pak jelaskan, ya. Maksud dari gambar ini adalah bahwa semua aturan yang ada di negara Republik Indonesia ini harus berlandaskan asas-asas nilai-nilai Pancasila. Tidak bisa ada yang melenceng, ya. Semua harus berdasarkan Pancasila apapun itu, ya. Mau dia peraturan negara kah, peraturan pemerintah, dan bahkan peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita ini harus berdasarkan Pancasila. Paham, ya? Oke, kita lanjut. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ada gambar, ya. Ini gambar apa? Presiden ke berapa? Bersama. Kalau yang ini? Ke-7. Yang ke berapa? Terakhir. Yang saat ini. Dan terakhir, ya. Kalau bilang terakhir berarti Indonesia ini sudah presiden selanjutnya. Jadi presiden yang saat ini atau yang ke-7, ya, Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi yang kita bahas bukan persoalan presidennya, tetapi posisi gambar yang ada. Kenapa dari presiden pertama sampai presiden ke-7 saat ini, posisi gambar yang ada selalu Pancasila yang di atas? Ada yang tahu? Yang tahu? Oke, coba jelaskan secara singkat maksud dari kenapa posisi Pancasila itu berada di atas dari orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Indonesia. Silakan berdiri supaya teman-teman bisa lihat. Karena aturan di sini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Pancasila. Aturan atau amanat Pancasila, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu Pak luruskan, ya. Pak luruskan. Meskipun mereka adalah orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara kita, tetapi bukan semerta-merta dia seenaknya berkuasa, ya. Dia menjalankan pemerintahan sesuai apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Harus berdasarkan ketuhanan, ya. Mengambil keputusan harus adil, ya.
Tidak bisa mentang-mentang Pak Jokowi orang Jawa, dia spesialiskan hanya suku Jawa saja, orang Papua dia tidak lihat. Tidak bisa seperti itu. Dia sebagai presiden, kepala negara harus melihat semua masyarakatnya. Entah dia agama Islam, entah dia suku Papua, dia harus melakukannya secara adil. Oke, selanjutnya. Nah ini, fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ini ada gambar burung Garuda dan di dalamnya ada gambar negara Republik Indonesia. Ada yang bisa tahu? Ya? Ada yang bisa tahu maksudnya? Masih ini. Oke, sekarang Mas jelaskan. Maksudnya ini singkat saja. Bahwa Pancasila merupakan pemersatu negara Republik Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan disatukan oleh Pancasila yang kita kenal ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ya, jadi seperti itu. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, Pak akan bagi kelompok, ya, menjadi mungkin 3 kelompok saja, karena Pak itu ini pas 15 orang, ya. Jadi kita bagi 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan nantinya ada LKPD yang Pak bagikan, ya, yang tujuannya untuk menelaah lebih dalam lagi tentang materi yang kita bahas. Oke, jadi kelompoknya mungkin sudah ada. Silakan diatur sesuai kelompoknya yang ada. Silakan. Oke, jadi ini ada LKPD ya, Pak bagikan. Oke, silakan dilihat ya. Lembar kerja peserta didik yang Pak bagikan itu ada di halaman terakhir ya, yang harus kalian kerjakan. Di situ ada, coba perhatikan di lembaran terakhir. Bagian F, penugasan. Udah dilihat. Di situ ada aspek informasi, sebelahnya jawaban uraian. Konsep dasar negara. Jadi silakan kalian telah apa konsep dasar negara Indonesia? Ya, paham? Bisa kalian paham ini? Oke? Kalau bisa, silakan dikerjakan. Ya, silakan diskusi sesama teman-teman referensi di buku. Yang punya HP, punya data, silakan cari referensi juga di HP ya. Manfaatkan kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Paham? Oke, silakan. Ini aspek informasi ya, ada 5 nomor. Nanti silakan kalian lihat, kemudian cari dia punya jawaban, ya. Di buku, di apa namanya, HP, silakan kalian telah aspek-aspek informasi, kemudian nanti dicatat, ya. Paham? Jadi ada 5 supaya cepat, masing-masing ambil bagian, ya. Karena nanti ini kalian akan presentasikan di depan kelas, oke? Jadi semua ketua kelompok ya, ketua kelompok bagi temannya. Ada 5 aspek, silakan bagi supaya semuanya kerja. Tidak ada istilahnya orang hanya tahu beres, ya. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Oke? Sudah selesai semua? Sudah. BPK sudah? Sudah. BPK sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, nanti kita presentasi hasil telaah dan rangkuman yang kalian sudah buat. Oke, silakan. Tiap-tiap kelompok mengutus utusannya 1 orang. Kita akan undi siapa yang akan maju pertama, kedua, dan ketiga. Silakan. Ini ambil ya. Ayo. Kita home ya. Sweet. Silakan. Oke, jadi yang tampil pertama kelompok BPUPK PKI. Sweet. Kedua PPKI dan yang terakhir panitia 9. Oke, silakan dulu. Oke, jadi BPUPKI tampil pertama ya. Nanti di depan kelas ya, BPUPKI tampil perkenalkan nama kelompoknya, kemudian anggota-anggotanya siapa. Kelompok lain perhatikan dengan seksama. Jangan main-main agar supaya saling kita menukar informasi. Paham? Assalamualaikum
dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia, termasuk mengatur nilai kehidupan dan jalannya pemerintah. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa dan negara karena berisi cita-cita bangsa dan negara serta penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan kesadaran kebangsaan, cita-cita ini menjadi satu kesatuan sistem pemikiran dan diterima sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat evolutif yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila tidak bersifat kuku dan terbuka, artinya bersifat aktual, dinamis, antisipasi, dan tokoh terhadap tantangan dinamika zaman. Pancasila sebagai dasar negara. Secara rinci, berikut merupakan makna Pancasila sebagai dasar negara, sebagai fondasi atau dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara hingga tercapai tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, sebagai dasar untuk melaksanakan kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sikap, mental, dan tingkah laku mempunyai ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan itu hasil dari telaah dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu. Penampilan dari ketiga kelompok tentang menelaah materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi sini Pak luruskan lagi bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Republik Indonesia ini sangat penting ya. Kenapa Pak bilang sangat penting? Karena kita sebagai negara yang berdaulat itu harus punya fondasi. Ya, sama dengan halnya rumah. Seandainya rumah itu tidak punya fondasi, berarti tiang-tiang dan bagian-bagian rumah lainnya tidak ada tempat untuk berdiri. Ya, jadi penting. Pancasila ini harus kita terapkan di semua sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara. Ya, jadi itulah penganggap baik ya setelah kalian tentang fungsi dan kedudukan Pancasila itu sendiri. Oke, ya kita apresiasi, kita berikan aplaus kepada semua kelompok yang sudah tampil. Tadi ya pemaparan dari ketiga kelompok ya dari Panitia 9, dari PKI dan DPKI ya tentang telaah fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah sekarang dari kesimpulan keseluruhan pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita yang sudah kita bahas tadi? Ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Marwa, kira-kira apa kesimpulan Marwa? Pancasila memiliki peran yang begitu besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke, silakan. Seluruh kebijakan dan aturan yang ada tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila. Seluruh kebijakan tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila. Masih ada? Oke, silakan. Keberagaman yang ada dalam negara Indonesia bisa disatukan dengan sila-sila dalam Pancasila sehingga tidak ada kebijakan yang merugikan salah satu suku, agama, dan golongan yang ada. Oke, tepuk tangan dulu. Itu kan kedudukan dan fungsi Pancasila itu begitu penting bagi negara Republik Indonesia. Sudah tepat sekali apa yang sudah kalian sebutkan. Ya, jadi di situ
ya di grup ada Pak bagikan link soal ya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Silakan buka grup ya, kemudian klik linknya, diskusikan bersama kelompok kalian tentang jawaban yang ada dalam lembar evaluasi yang Pak sudah bagikan. Oke? Silakan dibuka, diskusikan dengan kelompoknya. Pak kasih waktu 5 menit. Ya, yang kurang paham tentang pengerjaannya silakan ditanyakan. Silakan dilihat. Oke, sudah terbuka semua? Ya, jadi Pak pandu ya cara mengerjakannya. Oke? Silakan lihat di papan tulis ya, lembar kerja peserta didik. Jadi di situ ada 2, bagian A dan bagian B. Bagian A menjawab. Jadi kalian ketik ya di RKPD yang di HP kalian itu silakan didiskusikan pertanyaannya, kemudian kalian ketik jawabannya. Paham? Oke, selanjutnya di bagian B itu memasangkan ya. Misalnya nomor 1, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia mereka yaitu A. Peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, titik-titik. Cari pasangannya setelah peri kebangsaan apa lagi? Tarik, kemudian pasangkan di titik-titik tadi. Paham? Setelah kalian laksanakan semua, ya bagian di bawah itu ada finish. Ya, ada lihat, ya ada finish. Silakan itu diklik, ya Pak klik ya, Pak coba klik. Nah, nanti di situ kalian akan diarahkan melihat hasil jawabannya kalian dari 10 nomor berapa yang benar. Oke? Paham sampai di sini? Paham? Oke, Pak kasih kesempatan silakan diskusi dengan kelompoknya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, oke. Jadi Pak tanya ya, nanti klik finish, sudah diklik finish. Sudah klik finish, kemudian klik cek answer, cek jawaban kalian berapa benar. Sudah? Sudah. Kelompok panitia sembilan sudah? BPPKI sudah diklik? PPKI sudah diklik? Sudah. Setelah diklik, kembali ke tampilan awalnya, ya, paling atas. Lihat dari 10 soal berapa yang benar. Pak mulai dari PPKI, sudah dilihat? Berapa benar? 7 dari 10 benar. Ya, 7 dari 10 soal ya. BPPKI berapa benar? 7 dari 10 soal. Oh, ternyata salah. Sama. 7 benar dari 10 soal. Perhitungan 9 berapa? 6 dari 10. Berarti dari ketiga kelompok yang ada, ini sudah melebihi 50% tentang pemahaman dari materi yang sudah kita bahas. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, jadi itu tadi ya rangkaian pembelajaran kita ya tentang materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, dari kita melihat video, ya pidato dari Bung Karno, kemudian penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian kita menelaah tentang materi, ya kemudian dirangkum, kemudian itu kalian paparkan, dan terakhir analisis, ya dari ketiga kelompok rata-rata presentasi benarnya itu sekitar 65 sampai 70%. Pak anggap itu berhasil dalam pertemuan kita kali ini. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, ya sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa, ya dalam bentuk rasa syukur kita diberikan kesempatan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Jadi doa kali ini Pak tunjuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
ya menambah wawasan kita tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, silakan dibenahi alat tulisnya ya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Oke, silakan. Oke, sudah. Jadi sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.